selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Sandrina di sini. Nah, adik-adik apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, adik-adik kita akan memulai ibadah pengajaran sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nah adik-adik kita akan bernyanyi, kita akan mengangkat lagu pujian. Adik-adik semuanya berdiri, kita akan mengangkat lagu pujian. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik kita akan berdoa bersama. Kakak minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin doa dari sini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini Tuhan Yesus, sampai hari ini juga Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pengajaran sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pengajaran sekolah minggu kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik kita akan mengangkat dua lagu pujian. Kakak minta semuanya bangkit berdiri, jangan males-malesan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Resta. Ayo, siapa yang udah kangen Kak Resta di sini? Kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan dari Kak Resta. Silakan Kak Resta. Baiklah adik-adik, mari kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah kumpulkan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa, supaya apa yang menjadi kerinduan hati-Mu itulah yang dapat aku sampaikan kepada anak-anak murid sekalian, dan juga Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan mereka dapat bertumbuh lagi di dalam iman, percaya kepadamu, dan dapat berbuah lebat untuk bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Bapa, aku serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat semua dan baik-baik saja. Nah, kakak senang pada hari ini dapat membawakan firman Tuhan dan juga dapat melihat senyum-senyum kalian yang manis-manis. Nah, adik-adik, kakak mau cerita. Kalian mau dengerin gak? Enggak? Ada yang mau dengerin? Nah, jadi kakak mau cerita ya. Jadi di sebuah desa hiduplah seorang pemuda yang memiliki cita-cita yang besar dan juga kedua orang tuanya. Nah, Steven ini, oh iya kakak lupa namanya Steven. Oke, catat namanya Steven. Nah, Steven ini memiliki cita-cita yang besar dan juga orang tuanya mendukung cita-citanya. Di saat dia duduk di bangku SMP, dia sangat bertekad untuk meraih cita-citanya, itu apa? Ingin menjadi TNI. Nah, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa di sini cita-citanya mau jadi TNI? Banyak. Kakak juga dulu mau jadi TNI loh. Tapi ya Tuhan merubah jalannya, kakak sekarang mau jadi guru. Nah, kenapa dia mau jadi TNI? Karena dia ingin mengabdikan dirinya pada negara dan juga dia ingin menolong semua orang-orang yang membutuhkan bantuannya ataupun tidak membutuhkan bantuannya. Dia ingin selalu menolong dan selalu hadir bersama masyarakat. Nah, Steven ini untuk meraih cita-citanya dia selalu setia. Nah, setianya apa? Dia olahraga, dia melakukan semua hal-hal yang baik yang untuk meraih cita-citanya. Nah, dan juga dia selalu menolong orang. Nah, dia belum jadi tentara aja tapi dia mau menolong orang adik-adik. Nah, Steven ini dia lakukan dari SMP sampai SMA. SMA yang pakai baju putih abu-abu. Nah, dia lakukan itu terus menerus. Dia membangun fondasinya untuk menjadi orang yang suka menolong orang. Nah, adik-adik, tapi di saat waktu dia duduk di bangku SMA, dia harus merasa sedih karena orang tuanya tidak memiliki cukup biaya untuk apa ya? Untuk membantu dia sampai ke TNI karena banyak persyaratan dan yang harus diurus. Nah, dia sedikit kecewa dan dia merasa sedih adik-adik karena dia tidak bisa dapat masuk TNI. Tapi adik-adik tahu apa? Steven tidak pernah berhenti untuk terus berolahraga, melakukan kebaikan yang terus dia lakukan dari SMP. Dia percaya di dalam hatinya bahwa suatu saat Tuhan akan menolong dia dan memberikan jalan keluar. Nah, adik-adik tahu apa? Sebelum dia lulus SMA, ada nih orang tua, ceritanya orang tua dari luar
datang ke desanya dia, datang ke kampungnya dia. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang di sana yang ingin mencapai cita-citanya, tapi karena kendala duit, jadi mereka tidak dapat. Nah, akhirnya orang tua ini datang untuk membantu para pemuda di sana. Nah, salah satunya siapa? Salah satunya adalah Stephen. Nah, ketika orang tua itu bertemu sama Stephen, dia kaget. Ya, itu loh baik. Dia kaget karena apa? Stephen ini adalah dulu yang pernah menolong orang tua itu, kawan-kawan, adik-adik. Nah, orang tua ini kaget karena Stephen dulu adalah yang membantu mereka dari perampokan. Nah, karena senang orang tua ini dapat membantu Stephen, dan Stephen juga merasa bersyukur kepada Tuhan karena dia memiliki jalan keluarnya. Dan adik-adik tahu di sini akhirnya Stephen senang, akhirnya Stephen melanjutkan pendidikannya sampai ke tentara nasional, yaitu TNI, dan dia terus melakukan hal kebaikan sampai dia dinyatakan bahwa dia lulus menjadi tentara. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah bahwa kalian memiliki cita-cita, pasti setiap itu ada tantangannya, ya dong. Nah, tantangannya itu beragam, bisa dari masalah ekonomi, bisa masalah keadaan fisik ataupun apa, tapi seperti yang Stephen lakukan, dia tetap tidak putus semangat walaupun ada kesedihan dan kecewaan di hatinya, tapi dia tetap terus percaya kepada Tuhan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memberikan pertolongan bagi dia untuk menjalani, untuk mendapatkan cita-citanya. Nah, dan Stephen yakin dan percaya akhirnya dia mendapatkan pertolongan melalui Tuhan dengan cara orang tua yang diutusnya untuk membantu Stephen untuk mendapatkan cita-citanya. Begitu juga dengan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, firman Tuhan ini berbicara seperti, dengarkan ini adik-adik, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kakak akan membacanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata, Petrus, ikutlah aku. Nah, adik-adik, di nats yang hari ini kita bacakan, yaitu bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Petrus bahwa
gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau adik-adik tadi dengar, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada Petrus, yaitu sebanyak 3 kali. Kenapa sampai 3 kali adik-adik? Nah, kalian ingat gak waktu Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali dan ayam berkokok? Masih ingat? Nah, itu alasan Tuhan Yesus mengapa ia mengajukan pertanyaan 3 kali untuk membuktikan kesetiaannya. Dan adik-adik tahu juga tadi gimana jawaban Petrus? Karena 3 kali Tuhan mengajukan pertanyaan, maka sedihlah hatinya. Dan di situ juga bahwa Tuhan melihat kesungguhan hati Petrus untuk melayaninya dan mengasihinya. Dan di sini bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, seperti judul kita pada hari ini, yaitu gembala yang diutus dan setia. Nah, gembala yang diutus dan setia. Seperti Petrus adalah ditunjuk sama Tuhan sebagai gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di mana gembala itu adalah kita yakinnya adalah bahwa Petrus. Nah, dan domba-dombanya adalah jemaat-jemaatnya. Nah, di saat ini gembala itu adalah pendeta kita. Nah, domba-dombanya siapa? Adalah kita. Nah, di mana pendeta-pendeta sudah memberitakan kebaikan dan kita sebagai jemaatnya harus mendengarkan apa yang disampaikan gembala, karena apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta kita karena itu adalah baik untuk kita dan terus untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak sekalian, dan seperti tadi dengar ceritanya Stephen dan Petrus, di mana kita melihat bahwa apabila kita dengan setia menjalankan apa yang Tuhan inginkan dan mau mengikuti segala perintah Tuhan, kita akan mencapai di mana namanya keberhasilan di dalam hidup kita. Tetap terus percaya, tetap terus setia kepada Tuhan. Dan kakak berterima kasih buat adik-adik semua yang sudah setia mengikuti ibadah online dari tahun kemarin sampai saat ini. Kakak senang kalian tetap ibadah bersama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kalian dimanapun berada, dan juga buat papa mama semangat terus, sehat terus ya untuk menjaga kami anak-anakmu, dan terus selalu dilimpahkan Tuhan berkat dan sukacita kepada kalian semua. Nah adik-adik, begitulah firman Tuhan pada hari ini. Kita mari tutup firman Tuhan pada hari ini, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah membaca dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, seperti firman-Mu tadi kami bacakan dan melalui juga cerita Stephen, kami sering melakukan kekecewaan juga karena kami tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan kami. Tapi kami terus mau beriman kepadamu bahwa segala sesuatunya itu dapat kami dapatkan di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan, jaga lindungilah kami terus dari wabah virus corona. Biarlah kami terus mau tetap setia di rumah, apapun kami keluar kami tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan, berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dan juga dalam merawat kami Tuhan sebagai anak-anaknya. Berkati dia selalu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, inilah ibadah kami. Berkati ibadah ini Tuhan, dan terus dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan firman-Mu dapat bertumbuh di hati kami dan terus dapat berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Resta untuk pembawaan firman Tuhannya pada minggu kali ini. Semoga firman Tuhan yang Kak Resta bawakan dapat berguna di kehidupan adik-adik selanjutnya. Oke adik-adik, kakak ada sedikit pengumuman. Yang pertama, jangan lupa adik-adik untuk
absen di kolom komentar yang ada di bawah ini, dan juga untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat memberikan persembahan ke rekening yang ada di bawah sini, atau juga bisa menitipkannya kepada Sintua sektor masing-masing. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat lagu Satu Pujian. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom.